Engkau layak menerima semua hormat kemuliaan, sebab Tuhan yang memulai segala sesuatu, Engkau yang menjaga dan Engkau mengakhiri segala sesuatu. Karena itu kami percaya ketika kami mengenal Engkau, maka kami adalah orang-orang pilihan yang Tuhan sudah tentukan dari awal untuk mewarisi segala sesuatu di dalam kerajaan Allah. Sehingga hidup kami mencerminkan, menjadi contoh, melambangkan tentang kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Karena dari kekal sampai kekal, Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama. Tuhan, Engkau ringankan langkah kami untuk datang di tempat ini. Dan Tuhan sudah menunggu jemaat-Mu. Karena itu kami berdoa untuk setiap hati, setiap pikiran. Kami tunduk di dalam otoritas Roh-Mu yang kudus. Karena hamba terbatas dalam pengetahuan, hamba terbatas dalam pengalaman, hamba terbatas dalam berkata-kata. Tapi Roh yang ada di dalam diri kami, Alkitab berkata Dia sanggup menyelidiki bahkan perkara-perkara yang tersembunyi dari Allah. Karena itu kami bersukacita, kami bersyukur, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak, melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Saudara percaya dalam Tuhan kita tenang? Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Kalau main musik enak begini, nyanyi 2-3 lagu juga sedap. Gak usah khotbah ya, nyanyi aja saudara. Tapi persembahannya harusnya tetap sama, harusnya saudara. Mari buka Roma pasal 8, saya akan baca ayat 31 menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, terima kasih Tuhan, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, sama-sama baca, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Siapa? Tuhan kita, beri sorak-sorai untuk Dia. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini tema khotbah saya adalah nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sebab apa? Paulus sedang membicarakan hal yang sangat penting. Dalam Roma pasal 5 sampai ayat yang ke-8, Paulus bicara tentang ada ancaman untuk manusia. Yang pertama adalah murka Allah, saudara yang terkasih. Karena dosa, karena kesalahan, karena kita orang fasik, orang yang tadinya tidak mencondongkan hatinya kepada Tuhan, maka kita sedang berhadapan dengan murka Allah nanti. Yang kedua
kedua adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu sesuatu yang baik tetapi sekaligus mengerikan. Kalau Anda diperintahkan punya 10 ada hukum Taurat, lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih, Anda hanya melakukan 9 dan 1 Anda tidak lakukan, maka salah semua. Ada 610 hukum saudara yang terkasih di dalam firman-Nya, di dalam Taurat. Karena itu saudara yang terkasih, ini mengerikan. Apalagi hukuman karena dosa. Dosa itu kemudian melahirkan apa? Maut saudara yang terkasih. Nggak ada jalan keluarnya. Tapi kita bersyukur karena Roma pasal 8 ayat 31 merupakan sebuah nyanyian kemenangan. Puncak dari kebaikan Tuhan. Puncak dari apa yang kita rasakan di dalam ikut Tuhan. Maka Anda dan saya dikatakan lebih daripada pemenang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu harusnya Anda dan saya sebagai orang percaya, kita bangga menjadi orang Kristen. Datang ke gereja bukan karena ritual. Datang ke gereja saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan sekedar karena tata ibadah. Datang ke gereja bukan karena kebiasaan. Datang ke gereja bukan karena KTP kita bertuliskan Kristen. Tapi datang ke gereja karena Anda dan saya orang-orang yang paling berbahagia. Sebab Yesus mendapatkan kita atau mengambil kita, menemukan kita dari orang yang membelakangi dia menjadi pengikutnya. Kalau khotbah biasanya nggak boleh nih awal-awal udah bersemangat ini. Dalam ilmu berkhotbah diajarin kalau mau puncak baru bersemangat. Tapi saudara, saya akan bersemangat dari awal sampai selesai. Percaya sama saya saudara. Karena bicarakan tentang kebaikan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata begini. Saudara-saudara yang terkasih. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya. Tentang apa? Ayat 28 sampai 30. Itu maksudnya Rasul Paulus. Ayat 28 berkata begini. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa siapa? Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi dia. Bapak-bapak dari kanan, tengah, dari kiri, depan, di belakang. Saya percaya saudara semua mengasihi Tuhan. Kalau enggak mungkin ada di sini saudara yang terkasih. Karena itu dikatakan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Allah berencana dalam hidup kita. Sebab semua orang yang dipilihnya. Anda dan saya dipilih oleh Tuhan. Dari semua mereka dari semua mereka yang ditentukannya. Dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan kalimat di ayat 30 ini. Ayat 30 berkata begini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya. Mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara, kalau hakim masuk ke sebuah ruangan pengadilan, maka saudara yang terkasih kita akan mendengarkan dikatakan begini. Mari kita berdiri karena yang mulia sebentar lagi akan memasuki ruangan. Tapi hakim itu saudara yang terkasih dia punya batasan waktu bertugas. Nanti kemudian dia hari ini ada, mungkin besok, mungkin tahun depan, atau paling tidak dia pensiun. Saudara yang terkasih. Karena PNS itu ada waktunya untuk pensiun saudara yang terkasih. Yang paling enak itu kerja di Freeport. Ya, kadang-kadang free, kadang-kadang repot. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya hakim itu dia punya batasan waktu. Nah, hakim aja bilang dimuliakan, padahal nanti dia akan meninggal. Tapi ini Allah Bapa, Allah yang dimuliakan, memuliakan Anda dan saya. Saudara lihat, saudara, keistimewaan kita luar biasa, saudara. Wah, kalau saya masih sehat, saya loncat ke depan, saudara yang terkasih. Karena saudara yang terkasih nggak tahan saya baca ini ketika mempersiapkannya. Wow, dia yang maha mulia memuliakan Anda dan saya. Makanya saya ketika khotbah ini saudara yang terkasih, ketika mulai nyanyi dan mengingat apa yang saya mau khotbahkan, saudara yang terkasih, saya begitu terharu, bergetar karena kita dimuliakan bukan untuk orang. Kadang-kadang saudara ada penyanyi yang mau nyanyi ke depan sudah ditepukin. Saya kalau baru jalan ke depan mau nyanyi ditepukin, saya turun lagi karena sudah selesai kan. Karena itu yang mau didapatkan tepuk tangan saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah kita memuliakan Anda dan saya. Dia yang harus dimuliakan itu memuliakan saudara
saudara dan saya. Pulang di rumah dan bilang baik-baik sama suamimu, sama anak-anakmu, sama keluargamu, sama teman-temanmu, sama sesama pelayanan, bahwa kita dimuliakan. Pak Dedi dan teman-teman ini pakai kaos bagus, seragamnya bagus sekali. Tadi saya ganggu Pak David, bagus juga itu kan di sebelah kirinya ada CK7 ya, PRJ ya, betul ya. Pak Dedi ya, betul ya. Saya bilang bagus sekali kalau tulisannya di sini pengkhotbah CK7, bagus juga saudara. Ya, Anda tahu maksud saya ya, saudara-saudara yang terkasih. Kalau nggak tahu keterlaluan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu kita dimuliakan oleh Tuhan. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya itu. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini ditentukan. Kalau kita ini dipilih, kalau kita ini dibenarkan, kalau kita ini dimuliakan. Apalagi yang kita mau katakan saudara tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, saudara lihat, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bukan berkata dia memihak, tapi dia di pihak. Indonesia baru-baru main sama Jepang kalah 6-0, betul ya, saudara-saudara yang terkasih. Nggak apa-apa. Tapi kita tetap berpihak, ya, berpihak kepada Indonesia, saudara, karena itu adalah bangsa kita sendiri. Walaupun kita gemes, yang biasa main bola pasti bilang gue mau turun, pengen gue mau turun. Masa gak ada tendangan ke gawang Jepang, pengen gue mau turun saudara. Orang main bola itu ujung-ujungnya kasih gol saudara. Kalau orang main bola digolin terus, itu malunya luar biasa saudara yang terkasih. Tapi itulah sepak bola. Jepang saudara yang terkasih di urutan ke-14, urutan 17 kalau saya nggak salah. Indonesia di urutan ke-117 saudara. Jadi memang jauh sekali saudara yang terkasih. Nggak heran saudara. Tapi kita berpihak. Anda berpihak hari ini kepada satu klub bola. Tapi nanti barangkali tahun depan Anda sudah pindah ke yang lain saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, Allah bukan berpihak. Allah di pihak. Artinya dia manunggal dengan kita. Dia menjadi satu dengan kita. Persoalanmu adalah persoalan Allah. Anda dalam kesulitan, Allah nggak pernah biarkan. Makanya dengar baik-baik, Paulus tulis ini karena dia punya pengalaman. Ketika dia pergi membawa surat sakti dari tokoh-tokoh agama saudara yang terkasih untuk menyeret orang-orang percaya. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus nggak pernah menganiaya Yesus secara fisik, tapi bagi Yesus ketika jemaatnya dianiaya, maka dia nggak berdiam diri. Oh, Anda punya pembela, Anda dan saya punya Tuhan yang gak pernah biarkan kita sendirian. Dia jaga kita 24 jam saudara. Wah, itu harusnya membuat Anda bersuka cita. Saya mau pergi ke Papua nanti minggu depan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Senin tanggal 7 saya ke Papua. Ada sebuah pembukaan, ada Kapolda hadir, lalu kemudian ada KKR. Dan saya kembali tanggal 10 dan kemudian pergi ke Malaysia. Ada KKR di Malaka, di Malaysia saudara yang terkasih. Selama 3 hari di sana. Tapi saya ingat ke Papua, saya pernah pergi saudara yang terkasih di tahun sekitar 88. Kami dijemput sama orang, mereka nyebrang sungai. Kami baru datang jam 12, mereka sudah dari jam 7 di tempat itu. Saya tanya, memang kenapa Pak? Ada banyak buaya Pak. Supaya kalau kita nggak datang waktu buayanya berkeliaran. Waktu dengar buaya, saya begini juga. Ini bukan ayah yang sudah menikah. Nah, wanita yang bernama ayah yang sudah menikah lalu dipanggil buaya. Bukan. Ini buaya benaran saudara. Nggak ngerti ya? Nggak apa-apa saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, ini buaya benaran. Tapi mereka datang pagi-pagi saudara. Kenapa? Mereka bersemangat. Saya masih ingat waktu saya ada di sana saudara. Habis KKR itu sekitar jam 10. Saya tidur di rumah pendeta saudara yang terkasih. Dindingnya tidak rapat dari bambu-bambu. Jadi banyak nyamuk saudara. Tapi di luar mereka nyanyi. Mulai mereka start jam 10. Nggak berhenti-berhenti jam 11. Nggak berhenti jam 12. Saya keluar. Nyanyi sama mereka sampai jam 4 pagi. Nyanyi saudara yang terkasih. Karena apa? Saya takut. Kalau mereka aja yang nyanyi, saya nggak nyanyi. Bisa-bisa mereka masuk, mereka seret saya saudara yang terkasih. Tapi saya melihat di situ luar biasa sukacita mereka. Saudara-saudara yang terkasih, mereka mau saya ada bersama-sama mereka di pihak mereka. Nyanyi sama-sama dengan mereka menjadi satu. Makanya pelayanan kalau ke desa nggak boleh pilih-pilih makanan.
Anda nggak bisa pilih makanan karena apa? Nggak ada warung, saudara yang terkasih. Makannya itu, saya pernah pergi ke satu daerah di Kalimantan, makan sayur itu dari daunnya itu yang masih muda, yang di bawahnya itu pelepahnya melekat ke batang itu diiris, saudara, lalu direbus, saudara. Kita makan sayur itu, saudara. Waduh, pendeta di Jakarta bukan mati kelaparan, mati kekenyangan, saudara yang terkasih. Karena itu yang Bapak Ibu, saya mau pergi tetap ke daerah, saya mau ke desa, saudara, supaya bilang sama hamba-hamba Tuhan di desa, saudara gak sendirian, ada kami hamba-hamba Tuhan di kota, ada jemaat-jemaat yang mendoakan. Saya tahu gereja ini juga punya misi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menolong orang dalam kesusahan. Itu penting, itu berarti bahwa tidak memikirkan diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh Allah Bapa kita di sorga. Dikatakan ayat yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Saudara, ini anak loh, ini anak. Saya punya istri orang Sunda, mamanya orang Bogor, papanya campuran Banten dan Subang, Sunda asli, saudara yang terkasih. Dan orang Sunda itu hampir kayak orang Jawa, kalau dia tidak suka dengan sesuatu, dia nggak langsung kayak orang Batak atau orang Ambon, enggak. Dia biasanya memutar beberapa jalan tol dulu baru dia ke situ, saudara yang terkasih. Tapi satu ketika waktu saya pulang, dia cerita sama saya, Pak, tadi saya ke sekolah, kenapa anak kita yang bungsu itu pulang nangis? Lalu kenapa diganggu sama temannya? Saya datang cari anak yang ganggu anak kita itu. Pak, saya bilang, Pak, Mak, nggak cocok, Mak. Orang Sunda nggak cocok kayak gitu. Kalau orang Ambon, orang Maluku, orang Batak yang belum bertobat, itu bisa disamparin. Bukan saja muridnya, kepala sekolahnya sekalian disamparin. Tapi Mama nggak cocok. Dia bilang apa? Itu anak saya, Pak. Itu saya yang melahirkan. Ya, Bapak kita di sorga punya anak, tetapi karena dia lebih mengasihi saudara dan saya, anak saya seakan-akan dia tidak kasihi, dia rela anaknya tergantung di antara langit dan bumi. Apalagi yang saudara mau tanya tentang kasih Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu kasih daripada jemaat di sini adalah ketika pengkhotbah dikasih minum supaya dia minum. Saya mengasihi diri saya sendiri untuk minum dan rasa dahaga saya hilang. Tapi Bapa kita di surga tidak mengasihi anaknya. Dia kasih anaknya tergantung. Berkali-kali saya ngomong tentang hal ini. Waktu Yesus disalibkan, saudara-saudara yang terkasih, dia tergantung di antara langit dan bumi. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dipakaikan mahkota berduri, lambungnya ditusuk. Setiap kali dia bernafas, darah keluar dari kaki, tangan, lambung dan kepalanya. Adakah seorang bapak di dunia ini yang punya kuasa tapi membiarkan anaknya bernafaskan darah? Tidak ada, saya jamin itu. Tetapi mengapa Bapak kita di sorga membiarkan anaknya bernafaskan darah? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara, karena itu kalau capek-capek sedikit, baru flu-flu sedikit, gak boleh lalu bilang begini, saya tidak mau pelayanan, lagi flu. Puskesmas sekalipun, pusing-pusing, kesoleo, masuk angin, salesma, singkatannya puskesmas, saudara yang terkasih. Saudara, gak ada alasan untuk saudara bilang, enggak. Kalau cuma flu bisa nyanyi kecuali huruf sengau, saudara yang terkasih, yang gak bisa, saudara agak terganggu. Tapi bisa nyanyi. Kalau khotbah, saudara yang terkasih, demam sedikit, khotbah. Saya waktu itu pergi ke Kupang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ke Soe, ngomongnya mesti betul, Soe. Kalau bilang Soe itu dimarahin sama orang Kupang. Soe, itu pergi ke sana. Saya dalam keadaan sakit, istri saya nggak tahu, sebab kalau istri saya tahu saya sakit, pasti nggak boleh pergi. Karena dia sangat mencintai saya. Sebab dia bilang, produksi seperti papa tidak akan keluar lagi. Katanya, kurang ajar saudara yang terkasih. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi pergi ke sana dalam keadaan sakit. Tapi waktu pergi lalu kemudian dari Kupang kami ke Soe itu sekitar 3,5 jam sampai 4 jam. Dan KKR malam hari itu saudara. Di satu desa saudara yang terkasih. Alpukatnya enak banget. Nggak busuk kayak di supermarket di Jakarta saudara. Nggak, bagus banget. Waktu kita khotbah saudara malam pertama. Sesudah itu pulang, kok saya sehat? Bukankah tadi saya demam? Halaku, dia sayang sama aku. Saudara, Allah gak pernah berkurang sedikit pun kasih sayangnya kepada kita. Gak pernah berkurang. Waktu tahun 2021 kami pulang dengan keluarga karena ponakan saya menikah. Papa mamanya udah gak ada, mamanya kakak saya. Dan kita semua pakai masker. Tahun 2021 itu, waduh itu COVID ngeri banget saudara. PCR-nya 900.000. Jadi 4 orang bolak-balik, bisa beli motor 1 saudara-saudara yang terkasih. Tapi waktu kami ke kampung, adik dari ayah saya perempuan, dia lihat
sudah lama nggak ketemu istri saya, sudah lama nggak datang karena istri saya. Dia lihat dan dia peluk istri saya. Istri saya pakai masker ini, dia peluk dan dia cium. Dan maaf ya, ibu-ibu kalau nangis kan kadang-kadang suka keluar dari hidung juga sedikit. Nah, istri saya bilang, dia lihat saya, Pak, Yesus tolong, Yesus. Tapi pulang, nggak ada yang kena, saudara yang terkasih. Saya nggak berkata orang yang kena COVID itu nggak beriman, enggak. Saya hanya berkata bahwa Tuhan jaga kami karena perjalanannya jauh dan kami perlu sehat, saudara. Tuhan punya cara. Bukan berarti orang sakit itu nggak disayang Tuhan. Bukan. Jangan keliru ya. Jangan saudara berkeliru orang sakit. Mampus dia. Emang dia. Jangan. Proses Tuhan sama seseorang itu masih berjalan terus. Bukankah kita dulu juga jauh dari Tuhan? Bukan kita jauh dari Tuhan. Saya ini suka iseng, saudara. Saya kalau lihat orang itu saya suka, oh apa ini yang mau dia isengin. Otak saya agak cepat jalannya. Antara kaki sama otak kan agak dekat, saudara. Orang pendek, saudara. Jadi agak cepat. Dulu kalau saya sekolah di SMA 45 itu anak-anak sudah tahu. Saya kalau naik, yang pertama memang susah. Kakak saya itu seorang pelaut, jadi pulang 6 bulan sekali. Jadi kita kadang-kadang kekurangan uang dengan kakak saya yang perempuan. Kakak ipar saya maksud saya yang pelaut. Jadi saya kadang-kadang pergi tuh nggak punya ongkos. Oh, dulu ada satu mobil yang hanya melewati perintis kemerdekaan kalau dia mau ke Pulau Gadung. Dari Tanjung Priok ke Pulau Gadung, itu cuma mobil itu aja yang lewat. Saudara-saudara, saya nggak boleh menyebut nama bis itu karena perusahaan bis itu nggak pernah mensponsori pelayanan saya, saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebijakannya adalah mereka keneknya akhirnya kondekturnya cuma satu orang. Jadi keneknya biasanya naik dari depan, turun di belakang. Kita juga begitu. Lalu waktu dia tagih sama saya, itu istilah saya berdiri saja bisa tidur, saking banyak orang. Waktu dia tagih sama saya, waduh muka saya pemain sandiwara, hebat. Saya bilang begini, kan udah tadi. Dia bilang, masa udah pasti banyak orang jadi lupa. Sorry gue lupa, padahal belum bayar saudara. Tapi kan muka meyakinkan saudara, itu belum bertobat, parah banget. Saya itu suka bikin orang, macam-macam ada pengalaman saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan iseng saya dan saya bisa balikin saudara. Saya bisa balikin saudara yang terkasih. Itu otak saya dulu nggak mau. Itu ada satu anak perempuan, namanya Erni, saya masih ingat. Pelitnya luar biasa. Zaman tahun 83 saya SMA, dia udah bawa roti pakai selai itu. Itu berarti hebat. Kami itu saudara yang terkasih hanya makan remah-remah dari tukang goreng pisang yang ada di kantin itu kami minta saudara. Dia udah bawa itu, jadi udah hebat itu. Di antara roti ada telur, itu udah kaya banget. Setiap kali kalau kami minta, dia ludahin rotinya. Teman-teman bilang begini, coba Bon, mereka bilang begitu kan, Bon, Ambon maksudnya, Bon, coba lo berani nggak minta? Saya berani. Saya bilang, Erni bagi dong roti, lo lagi Bon, dia bilang, ambil, saya ambil, semua orang bilang jorok, saya ambil dan begitu saya ambil saya ludahin lagi, dan dia nggak makan. Sejak saat itu Erni tidak pelit lagi, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu kalau saya pikir-pikir saya ini kalau nggak di dalam Tuhan jahat banget saya. Jahat banget. Tapi puji Tuhan, orang yang nggak berguna ini, yang cuma sepotong daging ini diselamatkan oleh Tuhan. Saya bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dia korbankan anaknya. Saudara-saudara yang terkasih menyerahkan. Ini gara-gara saya terlalu lihat ke atas, ini silau mata saya. Saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita? Ada kata berikutnya, bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus adalah kuncinya. Ketika Anda mau menikmati segala sesuatu, jangan jauh dari Yesus. Dekat, lekat, melekat, intim dengan dia. Maka dia bertanggung jawab untuk hidupmu, saudara. Bertanggung jawab. Saya khotbah di sebuah gereja, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian saya dapat WA dari seseorang. Saya nggak tahu, belum kenal saudara. Dia minta nomor rekening, lalu dia minta telepon saya, lalu kemudian kita ngobrol. Lalu dia minta nomor rekening saya dan dia transfer, bukan untuk saya. Dia transfer, dia bilang karena Pak Henry suka ke daerah, tolong lihat gereja-gereja di daerah yang perlu dibantu. Saya mau bantu. Dan ini saya kirim, belum banyak, tapi tolong bantu. Dan saya mau ke Maluku nanti pulang dari Malaysia untuk bangun. Saya untuk sebuah gereja yang mimbarnya belum jadi, saudara. Nah, Anda mesti tahu bahwa mimbar orang-orang gereja Protestan itu beda.
Mimbarnya gede saudara yang terkasih, besar sekali, ada tangganya saudara. Di atasnya ada kolam renang. Oh enggak ya saudara yang terkasih. Ada tangganya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ada sisi kiri, sisi kanan, luas sekali. Jadi kalau pengkhotbah itu tangannya begini saudara. Ya, kalau kita gereja ini kan kita biasa sesuatu yang praktis saja. Saudara, kalau mereka di sana musik, itu ada meaningnya semua. Kalau Anda nyanyi nggak boleh di depan mimbar begini, nggak boleh. Harus di samping. Itu aturannya saudara yang terkasih. Nggak apa-apa. Tapi orang ini saya belum kenal, saya belum tahu, saudara, dia siapa, seperti apa. Tapi dia persembahkan, sedikit persembahan. Dia bilang, saya sama istri berjanji untuk kami bantu gereja-gereja di desa. Saya bilang, Pak, Bu, saya akan tunjukin semua laporannya kalau sudah selesai dibangun. Semua supaya apa? Supaya Bapak tetap membantu menolong. Karena ada orang yang minta dana. Ada di satu daerah saudara yang terkasih, satu gereja, dia minta dana dari gereja ini. Dia bilang, nanti saya jadi gereja GBI. Kagak jadi. Lalu 2 tahun kemudian dia dari gereja satu lagi, nanti saya jadi gereja Bapak ya. Nggak jadi lagi saudara. Itu bahaya saudara yang terkasih. Bahaya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita yang harus menjadi saluran berkat. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Satu kali saya makan di daerah Blok M, saudara-saudara, selesai makan di sebuah mall, lalu kemudian saya mau bayar di kasirnya bilang, itu sudah dibayar sama mereka. Oh ternyata bapak-bapak yang kerja di Kejaksaan Agung, karena saya punya jadwal tetap 2-3 bulan sekali di Kejaksaan Agung, gedung bundar di Blok M itu, mereka yang bayar. Lalu saya datang, Pak terima kasih ya Pak, sudah bayarin saya. Pak lain kali kalau mau bayarin bilang, supaya kenapa Pak Pendeta? Supaya saya mau nambah. Saudara yang terkasih, saya bilang sama mereka. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya suka bilang begini, bapak-bapak itu kan pengacara negara ya, pengacara negara. Orang-orang jaksa itu kan pengacara negara, dia bela sesuatu demi bangsa dan negara. Saudara yang terkasih, kalau ada seseorang yang bersalah, maka dia dituduh dengan kesalahan, dan jaksa kemudian menunjukkan kesalahannya. Tapi bagi orang yang bersalah ini ada pengacara juga, advokat, ada pembelanya yang bela dia, saudara, untuk kemudian saudara meringankan atau paling tidak hukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Tapi keputusannya di tangan siapa? Di tangan hakim. Hakim yang memutuskan. Saudara, ayat ini berkata bagaikan di sebuah pengadilan. Saudara-saudara yang terkasih, yang membenarkannya adalah Allah. Anda dan saya dibenarkan oleh Allah. Allah di pihak kita saudara. Tuduhan macam apapun Allah di pihak kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya dalam hidup kita itu ada saja godaan-godaan datang. Lalu kemudian kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang berkata begini, kamu gak layak, kamu gak pantas, dan seterusnya. Tapi Allah, kita bela kita karena apa? Yesus Kristus saudara yang terkasih, dia menunjukkan kepada Allah Bapanya, dia berkorban. Bagaimana dia menunjukkan? Apa cara-caranya? Dia hanya bilang, ini darah saya sudah tercurah untuk jemaat CK7, jemaat PRJ Kemayoran. Dan Allah puas karena melihat darah Yesus yang tercurah itu. Saudara yang saya kasihi, kalau kita belajar ini kita makin merendah loh. Nggak akan kita sombong. Nggak mungkin saudara. Saudara terlalu kecil kita, siapa kita. Karena itu saudara, konsep pengadilan ini diteruskan lagi. Dikatakan ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati. Saudara lihat peningkatannya. Dia bukan cuma mati. Tapi dia apa? Dia bangkit. Dia bukan saja bangkit. Tapi apa? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dia punya kekuasaan. Dia bela kita. Tetapi juga dia malah menjadi pembela bagi kita. Wow, Bapak Ibu, kalau Anda dan saya lihat hal ini, tidak ada orang mau jadi sombong. Katanya kalau pejabat, saudara, cara bersalaman dengan orang itu beda sama teman-teman di sini yang greeters, yang menyalami orang. Ramah sekali di sini. Wah, ramah sekali saudara. Dari tangga depan sampai masuk gedung, semuanya full dengan senyum, saudara yang terkasih. Salaman. Kalau pejabat nggak begitu ya, Pak Dia. Pejabat itu biasa salaman begini, dia lihat ke sana. Apa kabar? Iya baik-baik. Iya bukan. Mukanya nggak ke kita saudara yang terkasih. Nggak ke kita.
Dalam hati saya kadang-kadang lihat begini, ada pejabat juga yang baik ada. Itu ini sombong. Saya ingat seorang bupati, kira-kira di atas 10 tahun yang lalu, telepon saya dan berkata dari sebuah daerah, Pak Pendeta, besok boleh datang nggak ke apartemen saya? Kami lagi bersidang ini tentang hasil pemilu yang lalu dengan penantang saya. Oke Pak, Bapak mau jam berapa? Siang bisa? Oh siang saya nggak bisa. Saya bisanya jam 9 pagi kalau Bapak mau. Karena setelah itu saya ada pelayanan. Oh iya nggak apa-apa. Jadi datang jam 9. Iya. Jam 9 ya kita ketemu di lobi. Nanti kita ke kamar saya. Saya bilang oke. Lalu kemudian saudara yang terkasih, saya taruh mobil saya masih ingat di daerah Blok M. Saya naik Transjakarta. Saya takut macet, saudara yang terkasih. Lalu saya datang. 8:30 saya sudah datang. Saya SMS waktu itu. Saya SMS dia bilang, Pak saya sudah ada di lobi ya. Nggak ada jawaban. Saya telepon. Nggak diangkat, teleponnya nggak hidup. Saya WA lagi, nggak angkat. Sampai saudara yang terkasih dari jam 9 kurang itu, sampai jam 11 kurang. Sudah mau 2 jam, saudara. Lalu saya WA, saya bilang begini, saya SMS, saya bilang, Pak, kalau Bapak nggak muncul 5 menit lagi, saya akan tinggal Bapak. Karena saya ada pelayanan di daerah Grogol, di daerah Grogol dan Mogot sana. Oh saudara, nggak sampai 5 menit, tiba-tiba lift terbuka dan dia keluar. Oh dia tergopoh-gopoh, oh minta maaf, rambutnya keriting, saudara yang terkasih. Saya bilang duduk di depan saya, dia duduk di kursi, duduk dalam hati saya jengkel, kurang ajar banget nih Bapak ini, saudara yang terkasih. Lalu saya doakan, saudara, saya taruh tangan saya di atas kepalanya. Lalu saya goncang-goncang, saya bilang Tuhan, saya berdoa untuk Bapak ini, saya berdoa, saya agak tekan sedikit, saudara. Kurang ajar saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru jadi bupati aja, udah belagu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau lihat hal ini, Yesus bukan saja dia mati, tapi dia bangkit. Artinya kuasa kematian tidak berlaku untuk dia. Enggak punya kuasa saudara yang terkasih untuk kuasa Yesus. Dia mati, waktu dia mati murid-murid semua tergoncang. Wanita-wanita membawa rempah-rempah. Jelas sekali itu menunjukkan bahwa mereka lupa Yesus berkata dia akan bangkit. Lalu mereka datang, kubur itu, batu itu sudah terpindahkan saudara. Mereka pikir ada yang mencuri mayat Yesus. Tapi Yesus saudara yang terkasih sebenarnya sudah bangkit. Batu itu dipindahkan bukan supaya Yesus keluar, bukan. Karena tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi walaupun batu itu tetap ada di sana, Yesus tetap bisa bangkit. Tetapi di batu itu dipindahkan supaya orang luar lihat bahwa Yesus enggak ada lagi. And because he lives, I can face tomorrow. Karena dia hidup, ada hari esok saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bukan saja mati, tapi dia bangkit. Dia bangkit dan itu yang membuat murid-murid mengabarkan kabar baik. Di mana-mana mereka kasih tahu Injil, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inti daripada Injil itu adalah Yesus yang mati bagi dosa kita dan bangkit dan hidup untuk kita selama-lamanya. Nah orang Saduki nggak percaya dengan kebangkitan. Karena itu mereka kemudian dikejar-kejar saudara yang terkasih. Tapi Yesus bukan saja bangkit, tapi dia apa? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia kasih kuasa yang namanya tangan kanan itu. Kadang-kadang kalau orang lebih kejam saudara yang terkasih. Saya pernah masuk di sebuah kantor saudara. Saya mau ketemu pemilik kantor itu. Sekretaris screeningnya banyak sekali. Bapak dari mana? Bapak sudah janji belum? Dan seterusnya. Tapi begitu bosnya buka pintu dan lihat saya, wah dia peluk saya. Sekretarisnya malu saudara yang terkasih. Kadang-kadang jadi tangan kanan itu saudara lebih ngeri dari yang punya perusahaan, yang punya kuasa saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus adalah kekuasaan Tuhan kasih dia ada di tangan kanan Allah Bapanya sebagai orang yang berkuasa, diberikan kepercayaan. Bukan itu saja, tapi Alkitab berkata dia malah jadi pembela bagi kita. Dia bela kita saudara yang terkasih. Dia jaga kita saudara. Dia luputkan kita. Dia kuatkan kita, dia berkati kita, dia bimbing kita, dia arahkan kita saudara yang terkasih. Supaya hidup kita, hidup yang tidak salah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dikatakan bahwa saudara dia malah jadi pembela bagi kita. Bukan itu saja Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara lihat di sana dikatakan penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Yang namanya Rasul Paulus mengalami semua hal itu. Jadi dia bukan ngomong, dia bukan omdo, bukan. Dia bukan cuma asal ngomong, enggak. Dia mengalaminya.
Jadi saudara, ikut Tuhan itu bukan semata-mata pengetahuan, tapi harus mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kalau enggak, hidup kita akan kalah dan kalah tiap-tiap hari. Firman Tuhan itu harus hidup di dalam hidup kita, dan kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang bisa? Penindasan? Enggak, Paulus bilang. Kesesakan? Enggak. Penganiayaan? Enggak. Kelaparan? Enggak. Ketelanjangan? Enggak. Bahaya? Enggak. Pedang? Enggak, saudara. Paulus pada akhirnya dia mati dengan dipancung, saudara, dipenggal. Semua dia alami, tapi dia mau berkata begini, semua itu enggak bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Kadang-kadang dalam hidup ini kalau kita punya persoalan, saudara, kita jadi bingung, kita jadi panik dan seterusnya. Anak saya hari Jumat lalu kami larikan ke rumah sakit, saudara-saudara yang terkasih. Karena dia agak sesak napas. Dan kemudian masuk di sebuah rumah sakit di daerah Bintaro. Hanya 2 malam dan besok hari Minggunya sudah pulang. Saudara-saudara yang terkasih. Satu malam saja, hari Minggunya sudah pulang. Tapi dokter bilang dia mesti tenang. Ternyata dia banyak kerja dan mau menghadapi ujian skripsi untuk S2-nya. Dan dia agak tegang. Jadi dokter bilang dia persiapan itu sebenarnya dia tegang, capek, dan dokter bilang dia mesti tenang. Karena itu kami selalu sekarang bersama-sama dengan dia. Ya, istri saya nanti datang sebentar siang, tapi selalu mesti menemani dia, harus ada orang di sampingnya supaya buat dia tenang, saudara. Tapi saya bilang sama dia, "Nak, kamu rajin baca Alkitab, kamu rajin berdoa, kamu anak baik, dan Papa tahu kamu akan punya pengalaman yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Apa yang kamu alami hari ini akan membuat kamu makin melihat kekuatan Tuhan di dalam dirimu. Kamu gak sendirian. Yesus sudah mati bagi kamu. Yesus mati bagi papa, bagi mamamu, bagi adikmu. Yesus mati bagi kita semua. Dan Yesus bela kita, dia jaga kita. Gak mungkin bisa memisahkan dari kasih Kristus. Persoalan-persoalan yang kita alami gak mungkin bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, karena Allah kita, Allah yang teguh dalam pendirian. Dia gak pernah salah diagnosa, dia gak pernah salah memutuskan. Ada 2 orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saudara yang terkasih, dirawat di daerah Puncak. Lalu sudah beberapa bulan, lalu dokter lihat sepertinya sudah sembuh. Lalu dokter bawa 2 orang ini, saudara yang terkasih, di tepi kolam renang. Dengan lampu sorot yang sangat terang, menerangi kolam renang itu, tapi gak ada air, saudara yang terkasih. Lalu 2 orang gilanya disuruh loncat, 2 ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa. Yang satu loncat, yang satu gak loncat, saudara. Berarti yang loncat ini masih perlu dirawat, karena gak ada air pun dia loncat, saudara yang terkasih. Padahal lampu sorot terang sekali. Dia suruh masuk lagi, dirawat lagi. Lalu yang tidak loncat ini diberi obat oleh dokter. Dokter bilang minum dengan teratur. Kamu sudah sembuh, jadi hari ini kamu bisa pulang. Ya, telepon keluarga kamu bisa pulang. Tapi ngomong-ngomong, saya mau tanya. Tadi waktu jam 4 kita di kolam renang itu temanmu loncat, kenapa kamu gak loncat? Dia bilang, dokter jam 4 itu masih dingin. Dingin banget. Dokter bisa salah, saudara-saudara yang terkasih. Allah kita gak salah. Enggak. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Semua binatang di dunia itu punya cara untuk mempertahankan diri. Anda lihat cicak yang lemah di dinding itu pun dia punya cara untuk mempertahankan diri. Bagaimana caranya untuk mempertahankan diri? Kadang-kadang Anda mendapatkan ekor cicak, dia sedang memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Tapi domba nggak punya pertahanan diri, saudara-saudara yang terkasih. Domba itu mudah sekali tersesat. Karena itu gembala zaman dulu dia jalan di depan, bukan jalan di belakang. Karena dia mau mengarahkan domba. Domba itu mudah sekali tersesat. Domba itu kalau lihat air dia pengen main di air. Padahal kalau bulunya kena air dia menjadi berat, nggak seimbang, bisa jatuh dan hanyut. Domba itu rapuh sekali. Anda dan saya sebenarnya demikian. Kita dalam hidup kita begitu rapuh, saudara yang terkasih. Ada banyak hal yang kita harusnya nggak buat lagi, kita buat lagi. Karena apa? Kita rapuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi yang menarik, di ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang apa?
Orang-orang yang menang. Kok bisa domba bisa menang? Yang menang itu harusnya singa. Karena singa dia adalah raja hutan. Cocok kalau kita bilang singa itu pemenang. Kalau domba nggak mungkin menjadi pemenang. Yang ada adalah kita kalah dan kalah lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa Paulus bilang bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang? Sebab Anda harus melihat kata berikutnya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kuncinya bukan di kita, kuncinya di Yesus yang telah mengasihi, sedang mengasihi, dan terus mengasihi kita. Dari kekal sampai kekal, kasihnya enggak pernah berubah. Oh saudara yang terkasih, lagu yang tadi dinyanyikan oleh teman-teman, aku bangga memiliki Allah sepertimu. Itu ada seorang penyanyi saudara, dulu dia tinggal di Malang, seorang pendeta. Lalu dia datang ke Jakarta, telepon saya minta diperkenalkan karena saya waktu itu kami rekaman di sebuah distributor rekaman yang rohani terbesar. Salah satunya ada 2 yang besar waktu itu saudara yang terkasih. Dan dia minta tolong kenal dan semua background dari lagu itu saudara saya yang bikin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja, itu salah satu lagunya. Dan kalau Anda dengar ada suara tinggi di belakang yang improv, itu suara saya, saudara-saudara yang terkasih. Jangan bilang lagi sekarang saya udah gak kuat lagi seperti itu. Tapi waktu itu saya perkenalkan dia dan dia banyak menjadi berkat Bapak ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, harusnya hidup kita itu begitu menunjukkan saudara-saudara yang terkasih tentang kehebatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita ini hanya senggokan daging, tapi karena Tuhan saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya bisa menjadi Allah. Bukankah tongkat di tangan Musa adalah tongkat yang biasa? Tapi karena tongkat itu di tangan Allah saudara yang terkasih, diberkati oleh Allah, tongkat itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Bukankah para nelayan, fisherman, para pemungut cukai, pengikut Yesus, murid-murid, mereka adalah orang-orang yang biasa, yang gak punya pengalaman, gak punya pengetahuan, gak punya ijazah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi mereka ada di dalam tangan Yesus. Mereka menjadi saudara yang terkasih, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bilang ayat ini, ayat yang beritahu kepada kita bahwa enggak ada kata kalah. Yang ada adalah menang, menang, dan terus menang. Apa rahasianya? Dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dalam tangan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Harusnya Jumat 2 hari yang lalu saya pergi ke Solo. Karena ada peresmian sebuah tempat namanya Indonesia Christian Camp. Jadi dalam 2 hari atau 3 hari ada camp yang dibuat. Tapi tidurnya di dalam tenda, bukan di dalam gedung. Ada tanah 4.000 meter yang dibeli oleh seorang pendeta. Datang dari Amerika kira-kira hampir 40 tahun yang lalu. Lalu saya pernah ikut pelayanan di sana waktu itu. Tetapi karena dia sudah meninggal dan COVID 4 tahun terbengkalai. Lalu kita kemudian saudara-saudara yang terkasih, mereka minta saya jadi penasihatnya. Lalu kita berdoa, ada 7 orang yang kita mulai. Dengan uang seadanya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya sharing ke beberapa orang. Lalu kemarin hari Jumat itu diresmikan. Biayanya lumayan besar, enggak terduga. Saudara, enggak dengan kemampuan kami, enggak ada yang bisa membayangkan bahwa akan berdiri. Tapi kemarin sudah dimulai camp itu. Dan ada banyak anak muda yang dipersembahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin adanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, lalu puncaknya saudara yang terkasih, dia berkata begini ayat 38. Sebab aku yakin kata Paulus, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Lalu ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Saudara-saudara yang terkasih, saudara perhatikan apa maksudnya ini. Ini semua hal-hal yang ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaan. Yaitu apa? Keadaan sekarang, maut ya, keadaan kita, maut ataupun hidup. Saudara, maut itu yang memisahkan seorang kekasih dari kekasih.
Kalau kita ada yang meninggal, nggak mungkin saudara-saudara Anda di ruang orang meninggal itu ada lebih banyak ketawa, lebih banyak Anda diam. Saya termasuk kalau datang ke malam penghiburan atau apa saja ibadah, saya nggak bisa makan itu. Nah biasanya saudara yang terkasih di tempat-tempat itu kan banyak makanan ya. Sekarang saudara yang terkasih, Anda mau pilih apa saja. Somanya enak banget, enak banget, semuanya enak. Saya nggak bisa makan, Karena saya kalau lihat orang meninggal gitu, hati saya lihat orang yang ditinggal itu, semua nangis kan. Saya nggak bisa itu, nggak bisa. Paling makan kacang 1 atau 2. Yang lain saya bawa pulang untuk dijual, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih nggak bisa itu, saya nggak bisa makan. Paling cuma sedikit. Kenapa? Saya bersimpati. Karena orang maut memisahkan kita, terpisah. Baik itu maut maupun hidup, saudara yang terkasih. Lalu dikatakan apa lagi, saudara-saudara? Oknum, siapa itu? Malaikat-malaikat. Yang namanya Paulus itu, dia banyak melayani orang yang kerasukan juga. Dan saudara tahu malaikat itu ada malaikat yang jatuh juga, yang jahat, saudara yang terkasih. Sehingga mereka punya kuasa, ataupun lalu dikatakan pemerintah-pemerintah. Ada pemerintah-pemerintah yang coba mengganggu saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dan seterusnya. Lalu dikatakan apa? Ada kuasa saudara-saudara yang terkasih. Kuasa-kuasa yang di atas, di bawah. Lalu dikatakan apa? Kenyataan ataupun kemungkinan yang dikatakan yang ada sekarang atau yang akan datang. Lalu dikatakan apa? Tempat di atas maupun di bawah. Kalau Anda baca 38 dan 39. Atau apapun yang tidak termasuk di dalam daftar itu. Dalam bahasa aslinya dikatakan, mau bilang apa saja. Mau bilang apa saja di dalam dunia ini. Kesimpulannya tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara, hidupmu, dengar. Hidupmu bukan bergantung kepadamu semata. Tapi hidupmu bergantung kepada Tuhan. Dan Allah yang punya kasih itu gak pernah menurunkan kadar kasihnya untuk saudara dan saya. Saudara dan saya bisa menurunkan, saudara dan saya bisa mengganggu, saudara dan saya bisa merasa, saudara dan saya bisa mengambil keputusan yang membuat seperti ada jarak. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berjarak dengan saudara dan saya. Karena itu ada lagu yang berkata, bertobatlah dan balik pada Bapa. Paling indah itu adalah terbuka dengan Tuhan. Bilang, Tuhan inilah saya. Saya tahu saya lemah. Saya tahu saya kadang-kadang bandel. Saya tahu saya gak setia sama Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kesetiaanmu tinggal di hatiku. Biarlah kasihmu tinggal di hatiku. Supaya aku tetap ada dalammu. Kira-kira 20 tahun yang lalu saya pergi ke Papua. Yang tadi saya cerita bilang nyebrang ada buaya banyak gitu. Lalu kami diceritakan oleh seorang pendeta. Dia berkata, Pak Henry, Pak musik bisa maju ke depan. Dia bilang, Pak Henry, sama ada teman satu pendeta. Kami beberapa tahun sebelumnya kami pergi ke suatu tempat di sebuah desa. Kami diturunkan dengan sebuah helikopter dengan 2 orang suster, 2 orang perawat dari Amerika. Tapi mereka adalah para pelayan dalam bidang kesehatan. Waktu kami turun di desa itu, di sebuah hutan kecil, diturunkan dengan helikopter itu. Sepi sekali, tidak ada kehidupan seakan-akan. Tiba-tiba mereka mendengar gendang dipukul. Lalu orang mulai keluar, 1, 2, 3, puluhan. Saudara yang terkasih, lalu ratusan orang keluar. Ibu-ibu, bapak-bapaknya bawa golok, bawa tombak, bawa panah. Ibu-ibunya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian bawa wajan, taruh air di wajan itu, lalu mereka buat api besar. Lalu mereka taruh bumbu-bumbu, segala macam daun-daun ditaruh di situ, saudara yang terkasih. Saya bilang, mau ada apa Pak begitu? Oh, mereka mau bunuh saya. Lalu bapak pendeta yang badannya besar, agak gemuk, mulai dipegang sama beberapa orang. Ada yang pegang di sini, ada yang pegang di betis. Mereka bilang waktu yang mereka pegang itu katanya daging yang paling enak. Saudara, saya nggak percaya sampai sekarang. Saya nggak percaya karena belum pernah coba, saudara-saudara yang terkasih. Lalu bapak ibu yang terkasih, lalu mereka mulai pegang-pegang 7 orang besar-besar badannya, saudara. Bapak ibu hari itu dia berkata dia mati, dia salah. Suster 2 itu tidak diapa-apakan. Tapi kemudian saudara-saudara dia mulai berdoa. Dia bilang, Tuhan, kalau hidup saya cuma sampai di sini, saya menyerahkan tubuh dan roh saya kepadamu. Tetapi kalau engkau mau memakai saya, dalam nama Yesus lepaskan saya. 7 orang yang tahan dia itu terbanting, saudara yang terkasih. Mereka kaget karena 1 orang saja tahan bapak ini pasti gak bergerak. Ini 7 orang. Dan kemudian mereka masuk di hutan, saudara yang terkasih. Gak lama helikopter itu lewat.
dan suster itu, saudara-saudara yang terkasih, mereka melambaikan sapu tangan mereka. Dan kemudian helikopter itu datang jemput mereka. Lalu mereka pulang di daerah kota dan mereka cerita apa yang sedang terjadi. Mereka begitu takut, pendeta itu berkata. Tapi kemudian mereka bilang begini, kalau Tuhan membebaskan kita hari itu, membebaskan saya secara khusus, maka pasti Tuhan punya maksud tempat itu. Mereka doa selama beberapa bulan. Dan mereka datang lagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Muncul lagi orang-orang dengan gendang yang bunyi, dan mereka keluar dengan tombak, dengan panah, dengan pedang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian mengelilingi bapak-bapak dan suster ini. Tapi mereka nggak buat api lagi. Lalu kemudian mereka buang panahnya, mereka buang busur panah, dan mereka buang pedang. Saudara-saudara yang terkasih, tombaknya dibuang. Dan ternyata itu tanda bahwa mereka menerima pendeta dan dua suster ini. Dua POSPI, dua gereja kecil berdiri di desa itu. Haleluya.